Kakak ke. Oh iya, semangat terus ya. Gak boleh sedih-sedih ya. Iya, gak boleh sedih ya. Semangat jaga kesehatan. Artinya begini, terganggu ya, Rek, banyak pertanyaan. Ya. Oleh karena Ruben terganggu banyak pertanyaan lah, maka artinya akhirnya dia bilang lucu ya. Kenapa masih itu dipertanyakan oleh mereka, kenapa harus seperti ini? Padahal apa yang dituduhkan itu tidak berdasar sama sekali. Kan begitu artinya. Bukti juga sudah ada yang kami simpan. Betul ya? Betul ya? Nah, jadi artinya pesan Ruben cuma satu. Agar tidak semakin menyebar berita hoax ini, ya saya diminta untuk melakukan klarifikasi. Saya belum sempat melakukan klarifikasi, sedang saya susun video klarifikasi saya, teman-teman sudah kejar saya, jadi saya ya terlebih dahulu menyampaikan klarifikasi ini melalui teman-teman semuanya. Jadi aku saranin ya kan guys, kalau kalian benci sama seseorang, ya udah benci sama orangnya aja, jangan kalian hina itu anak-anaknya juga. Jadi kalau kalian kenal sama kakak ini lagi dicari ini sama si Ruben Onsu nih kakak ini ya. Jadi kita dengar dulu apa kata kakak ini biar jelas. Tapi itulah kalau udah ditemukan nanti kakak ini nanti minta maaf lagi, klarifikasi lagi. Jadi kalau udah ketemu ya sama si Ruben Onsu ya kak ya, pertanggungjawabkan omonganmu. Onyo kemana? Dia lagi les apa ya, lempar granat. Kayak begitu ya. Dia ngok. Kayak komunikasi nih. Ya Allah. Apa acara lu apa namanya? Let's talk. Bahasa Inggris, bahasa Inggris. Les kan Lesti. Talk apa? Cek dari Google. Guys, ya mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info ya terkait Ruben dan Sarwenda. Nah ini ada info lagi ya guys, tapi sebelumnya aku ingat ini ada channel terbaru aku ya, subscribe-nya masih sedikit banget gitu. Ini kita bahas lagi terkait Sarwenda dan Ruben gitu ya. Buat kalian baru mampir jangan lupa nih bantu subscribe channel Kevin Reaction gitu ya. Yang sudah subscribe terima kasih banyak, mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar gitu guys ya. Dan kita lihat ini ada info kembalikan akun TikTok Betran ya. Bring back Betran TikTok to it's been 2 months. Akun ini gak aktif. Karir musik Betran taruhannya. Lagu-lagunya terkonek di sini semua. Dia bangun akun 2 juta followers ini dari nol. Sekarang malah gak bisa dipakai promosi karya. Give it back ya. Jangan dihambat lah, haknya dikembalikan ya. Tuh, kepada siapapun itu kembalikan akun Betran. Gak gampang loh dia bangun akun ini dari nol sampai udah 2 juta followers ya. Kembalikan hak dia. Ini akun tempat dia berkarya, tempat dia promosikan lagu-lagunya. Kerja keras dia 2 bulan lebih loh dia nggak speak up tentang kehilangan akses akun dia sendiri. Sampai harus buat akun baru sementara buat promo lagu terbaru dia ya. Kembalikan tuh guys ya. Wah gimana guys, kita lihat ya infonya seperti apa. Udah cakep nginjek anak, gimana nggak pengen megang handphone anak sih? Password anak gue juga dia pegang. Tuh passwordnya dia yang pegang. Sekarang TikToknya Onyo yang daftarin dia tuh. Tuh TikToknya Onyo dia yang daftarin. Katanya dia nggak tahu. Tuh katanya dia nggak tahu. Katanya nggak ada. Padahal waktu itu Onyo H-3 mau keluarin lagu dan harus promo di TikToknya. Nah, gimana guys ya, kayak mempersulit ya. suka belaga iye. Tuh gimana guys ya. Ingat, jangan pernah mengurusi rumah tangga orang. Jangan pernah ikut campur masalah orang ya. Lu sendiri komentar juga gimana, jangan urusin lu juga sama membahas tentang Sarwenda dan Ruben. Kalau lu nggak mau nyuruh orang jangan ikut campur, lu juga jangan ikut campur. Harusnya seperti itu gitu ya guys ya. Selagi itu bukan urusanmu, diam. Heran deh, terlalu sibuk ngurusin hidup orang. Emang lu dapat apa kalau ngurusin hidup orang, ha? Dapat apa? Hah? Dia tuh lagi nanya diri dia sendiri, sepertinya lagi mengaca gitu guys ya. Entahlah. Ini zaman-zaman masih ini ya, masih lagi bucin-bucinnya gitu, masih nggak tahu ya, di depan kamera kayak gitu ya, lagi harmonisnya, tapi nggak tahu di belakang mah ya. Aduh, ini ada Ciwenda. Tuh guys ya, mereka lahap sekali makanya guys. Entah itu benar apa nih, hanya gimmick di depan kamera guys ya, biar terlihat harmonis.
Nah, ini kita lihat lagi. Zainuddin mengatakan harus kuasa hukum tahu batasan yang boleh atau tidak masalah sama kalah sama tekanan media, guys ya. Nah, kita lihat ya. Video itu sudah mendapat izin dari yang punya untuk melihatkan atau mengupload. Mungkin ada desakan dari pertanyaan dari wartawan itu, pihak kuasa hukum harusnya bersikap seperti apa? Apapun itu, kuasa hukum memiliki batasan. Harusnya kuasa hukum jauh lebih tahu yang boleh dan tidak, yang relevan dan tidak, yang lazimnya disajikan ke media dan tidak. Seperti itu. Masa kalah sama tekanan wartawan? Kan lucu. Akhirnya membuat blunder tersendiri. Video itu saya bilang, kita harus tahu yang dihadapi kita itu siapa, yang dihadapi Ruben itu siapa, ya enggak? Ini kan awalnya persoalan keluarga. Perlu dicatat bahwa persoalan keluarga itu sifatnya private, sifatnya privacy. Di pengadilan pun kalau sidang tertutup. Jangankan video, jangankan chat, hal-hal kecil pun nggak boleh keluar gitu. Ini kan dipublikasikan sesuatu yang seharusnya dijadikan bukti dalam sebuah persidangan. Tapi kan sudah diumbar dulu. Tujuannya hanya menggiring opini publik gitu. Terus sekarang untungnya apa? Untungnya buat Ruben apa? Pertanyaannya, yang dituduh jelek itu adalah mantan istrinya, di mana anaknya ada di sana. Gitu loh. Yo, gimana guys? Balas dulu komentar kakak ini ya. Saya seiman dengan RO, tapi saya dukung Sarwenda karena saya yakin Sarwenda ada di pihak yang benar dan saya siap dirujak oleh domba-domba tersesat. Iya, kalau benar-benarkan ya Domba-domba sayangnya. tersesat. Kutanya dulu kalian, cintaku padamu. Cinta kemana? Terjadi perceraian karena apa? Karena ada masalah kan? Tidak ada terjadi perceraian kalau tidak ada masalah. Baik orang ketiga atau mungkin masalah hati ataupun masalah keyakinan. Bisa jadi seperti itu. Jadi yang kubilang sama kalian, kalau contohlah itu ada di posisimu, bercerailah contohnya kau sama suamimu, dan suamimu ini setelah bercerai langsung pamer kemesraan sama jandes yang udah tua, dipamerkannya, pindah agama pula itu. Ya, kita nggak mau menyebutkan agama manapun ya, pindah agama pula itu. Sakit kali nggak? Waktu itu tiba-tiba netizen bilang pantasan si apa nama anaknya itu, siapa sih nama anaknya itu, dijadikan Tuhan bersama mereka supaya ada menemani si Sarwenda. Ada yang bilang kayak gitu. Jadi memang netizen ini pintar kali menggoreng-goreng. Ku bilang lah ya, bertengkar aja kau sama suamimu, bertingkah aja pun suamimu, sudah keluar kata-kata mutiara dari moncong kita ini, dari mulut kita ini. Gimana guys? 6, isinya 8 atau Senyumin aja meskipun komen isinya borong semua guys ya. isinya 10. Tisu aja, harganya sih murah banget. Beda akun beda harga, nggak ada pewarnanya. Nggak ada. Satu high set. Berarti kamu belinya nggak nyampe 5.000 beb. Nyetok, taruh di meja makan, taruh di meja rias, apalagi kamu Nggak ada yang nanya guys produknya, kalian deh lihat ya. yang MUA, karena kira banget kamu buruan ambil. Ini tisu tebal banget loh, kamu 3 ply, udah gitu dia nih 360 lembar, satu helainya dia 3 ply, bukan yang kecil, bukan yang cimit-cimit, tau nggak tisu yang cimit-cimit yang kecil segini. Bukan, dia tebel 360 lembar isinya. Kasian ya ada. Untuk mencoba mencari tahu informasi dari pihak Denny Sumargo, karena bagaimanapun Denny Sumargo adalah orang yang menyediakan tempat untuk pihak Sarwenda maupun pihak Ruben Onsu dalam memberikan ruangnya. Nggak sedikit juga dari pihak Denny Sumargo mendapatkan berbagai macam hujatan dari netizen, entah dari pihak yang satu, dari pihak si A ataupun si B gitu. Jadi kita juga mencoba untuk mengetahui dari sisi Denny Sumargo itu seperti apa sih melihat persoalan ini gitu. Tuh, nah kan gara-gara Sarkawi ini jadi kemana-mana. Salah satu awak media ingin mencari tahu dari sisi Kodensu tentang kasus yang semakin ruwet ini. Katanya si Sarkawi pengen hidup tenang, tapi minta undang di podcast. Haduh, lo diem gak Sarkawi, katanya gitu guys tuh. Mamanas. Pasti kan yang namanya podcast itu semua tuh ada obrolannya dulu sebelumnya, sampai akhirnya semua materi itu ditayangkan di dalam sebuah podcast.
sebagai podcaster, Kodensu juga pastinya punya pandangan tersendiri gitu, dan tidak akan memihak baik kepada pihak Sarwendah maupun pihak Ruben Onsu. Nah, kita juga mau tahu nih dari sisi Kodensu melihat permasalahan ini tuh gimana sih? Kenapa jadi seruat ini gitu? Gimana guys, menurut pendapat kalian? Mungkin kalian punya reaction atau pendapat atau komentar, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah bantu subscribe channel terbaru aku, yaitu Kevin Reaction guys ya. Jangan lupa mampir dan jangan lupa bantu subscribe ya. Supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral, termasuk kasusnya Bu Sarwendah ini guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.